Ya, waalaikumsalam Ibu Dika. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Ibu. Perkenalkan ya Pak Agus ya, saya Ibu Dika Frida dari CGP SMP Nalom Sari J. Nah, Ibu. bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah hari ini baik Ibu. Oh iya, baik ya Pak ya. Oke. Semoga sehat Pak G. Nggih. Ini kira-kira sedang aktivitas apa ini Pak Agus? Hari Kesibukannya di ini sekolah? saya baru ada di suatu tempat untuk berkegiatan, tapi insya Allah saya akan rileks dan berusaha hadir sepenuhnya dalam kegiatan ini. Nggih. Ya, ya. Berusaha untuk mindfulness ya Pak G, untuk Siap, mengikuti siap. kegiatan coaching hari Nggih. ini. Ini Pak Agus, kira-kira di sekolah sekarang ini saat pembelajaran di kelas, apakah ini berjalan lancar atau mungkin menemui sesuatu hal yang sekiranya itu sedang mengganggu di pikiran Pak Agus atau malah sudah baik-baik saja Pak, ya tinggal meningkatkan gitu atau pripun. Oke. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Agus Triyono Ibu. Saya dari SD Negeri 2 Pangil Jepara. Saya CGP angkatan 10 dan saya mengajar di kelas 3. Saya untuk kesehariannya mengajar di kelas 3 itu biasanya Ibu, saya itu belajar mengajar itu ada juga, walaupun saya mengajar sudah mungkin ada 10 tahun lebih, tetapi masih ada hambatan-hambatannya Ibu. Oke, seperti itu. Selama 10 tahun Pak G, berarti ya kurang lebih Kurang Pak lebih Agus 10 tahun Ibu. kan, terutama di SD-nya ya, sudah cukup lama Pak G, berarti hampir sama dengan saya Pak. Ya. Saya sudah kira-kira 13 tahun Pak. Selama 10 tahun ini kira-kira dalam beberapa minggu ini Pak Agus tengah menemui mungkin sesuatu hal yang mengganjal atau mungkin ada yang dirasa masih galau memikirkannya Pak? Iya, di kelas tentunya ini menjadi saya menghadapi, walaupun saya di sekolah kota Bu, tapi ya artinya ada yang anak-anak yang memang betul-betul cerdas di bidangnya masing-masing. Dalam itu biasanya itu sampai bisa mengerjakan tentang literasi, numerasi, ada sampai bisa sudah penjumlahan, pengurangan, bahkan sampai perkalian. Tetapi ada juga memang murid-murid saya itu yang masih kurang di bidang numerasi, Bu. Terutama saya melihatnya itu di penjumlahan itu. Jadi saya merasa ada beberapa trik atau beberapa metode mengajar yang sudah saya terapkan, tetapi masih ada anak ataupun murid yang belum bisa menguasai dalam materi penjumlahan. Seperti itu. Iya, ya maklum Pak ya, memang anak kelas 3 SD, terus berarti ini ya di poin pada numerasinya nih Pak G. Nah, karena memang ini G, sekarang ini kan sedang maraknya siswa-siswi yang dipilih ya sedang menggandrungi benda pipih yang HP itu tadi ya Pak ya, mungkin karena itu karena HP tadi ini jadi ya anak agak enggan ini ya berpikir numerasinya gitu Nah, berarti untuk ini ya Pak, di kelas panjenengan, di kelas Pak Agus dirasa numerasinya yang agak kurang ini ya. Kurang Bu, ada 2 atau sekitar 3 dari murid saya yang numerasinya masih tertinggal di antara teman-teman yang lainnya.
Itu dari berapa jumlah siswa Pak di kelasnya panjenengan? Jumlah siswa di tempat kami atau di tempat saya itu ada 28 dan ada 3 yang belum begitu menguasai tentang numerasinya. Seperti itu, Bu. Ya, siswa panjenengan cukup banyak Pak G. Nggih. Ya, kira-kira dari perjalanan selama Pak Agus melakukan pembelajaran di kelas, terutama pada saat mengajarkan numerasi, apa yang panjenengan lakukan Pak? Di kelas itu kegiatan yang dilakukan Pak Agus saat belajar bersama dengan anak kelas 3 itu seperti apa kira-kira Pak? Nggih. Saya Ibu di kelas 3 sudah saya memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, berpihak pada murid. Saya di awal sudah memberi pembelajaran tentang kebutuhan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada auditori, visual, dan kinestetik. Saya memberikan beberapa alat peraga Ibu. Tentunya ada alat peraga yang dari bahan botol bekas itu yang kemudian dihitung yang mendengarkan auditori itu bisa melihat dari video ya atau dari visual juga bisa. Terus dari yang kinestetik dari gerakan, dari menghitung, penjumlahan dari 1, 2, 3 ditambah 5, 3 tambah 5, seperti itu, Bu. Jadi menurut saya sudah sangat variatif dan menggunakan pembelajaran sesuai berpihak pada murid. Hanya saja memang masih perlu saya membuat inovasi, belajar dari guru lain, teman sejawat, agar pembelajaran di kelas saya ini menjadi lebih berhasil. Ya, Itu luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali nggih aktivitas Pak Agus di kelas sudah menjalankan praktek pembelajaran berdiferensiasi tadi ya dengan cara per anak ini ya ada yang sudah dikelompokkan atau dipetakan dari audio, visual sama kinestetik. Berarti pembelajaran Pak Agus ini sudah bagus ya, sudah berpihak pada murid atau berdiferensiasi. Nah, kira-kira jika di skala ya Pak Agus nggih, di skala 1 sampai 10 kira-kira aktivitas Pak Agus di kelas yang berdiferensiasi tadi berarti pada nomor berapa Pak? Saya melihat dari skor diferensiasi saya karena masih ada kekurangan, tapi saya sudah menjalankan. Saya memberikan skor pada pembelajaran diferensiasi saya di poin 8, Ibu. Oh iya, Jadi masih ada tapi masih ada anak yang memang istimewa, yang mana anak tersebut itu dalam kesehariannya memang melihat latar belakangnya di rumah, Bu. Dari anak tersebut 3 anak tersebut itu yang satu itu anaknya nyun sewu, mohon maaf, broken home dari orang tuanya berpisah. Terus yang satu lagi memang ada satu anak yatim. Terus satu lagi ini memang dari keluarga yang kurang mampu. Jadi karena mungkin faktor itu bapak ibunya sibuk mencari kebutuhan keluarga, jadi anaknya mungkin masih kurang dalam pembelajaran itu, Bu. Berarti Pak Agus sudah menemukan menemukan tadi kira-kira kenapa kok siswa Pak Agus tadi ada kurang lebih 3 tadi yang masih di bawah numerasinya itu dikarenakan tadi ada yang memang broken home, memang karena tipikal anak-anak background-nya kan ini berbeda-beda. Nah, jadi dikarenakan itu tadi sehingga mempengaruhi hasil belajar pada peserta didik kita, terutama di kelasnya Pak Agus nih. Nah, kira-kira
kalau seperti itu gimana Pak? Kita mengatasinya, kita berusaha agar anak itu tersebut bisa numerasinya naik lagi, kira-kira akan kita lakukan apa Pak? Ya di kelas kita ini. Di tahun pelajaran baru ini saya nanti akan menerapkan beberapa hal Bu, yang tentunya saya akan memberikan tambahan lebih intensif kepada murid tersebut setelah pembelajaran. Di awal pembelajaran ada kegiatan numerasi, karena kemarin saya melihat dari sekolah lain Ibu itu dengan numerasi itu tidak hanya dari buku tetapi bisa dari bungkus makanan, ada angka-angkanya, itu akan saya praktikkan, yang mana ini kelihatannya masuk di pembelajaran saya, karena bungkus makanan itu kan bisa dilihat angka-angkanya. Ada beberapa bungkus makanan yang menerapkan angka-angka itu untuk bisa penjumlahan, dan dengan metode jari saat di penjumlahan seperti ini. Kalau misalkan ini Bu, dengan tambah ya Bu, kalau penjumlahan berarti 3 ditambah 2 berarti penjumlahan, 3 tambah 2 berarti langsung 5. Jadi ada merasa kompetisi dua anak tersebut. Terus setelah itu kalau perkalian pun juga sama Bu, kalau 2 dengan katakanlah 4 berarti jawabannya 8, seperti itu. Jadi anak nanti akan berlomba-lomba, merasa dihargai dan merasa lebih pembelajarannya bisa menjadi lebih baik gitu. Oh iya, ya bagus sekali Pak Nggih, itu insya Allah ini ya menyenangkan ya Pak ya. Tadi dengan ini berarti itu dengan kayak metode semacam apa Pak? Berbeda dengan aritmatika nggih, apa semua itu ya hanya teknik sederhana mawon Bu. Jadi iya bisa tradisional. penjumlahan misalkan 3 ditambah 2 berarti 5, terus 4 ditambah 1 itu berarti 5 juga, terus misalkan 2 ditambah 5 7. Jadi anak satu dengan istilahnya shoot ya Bu ya, atau itu sweet ya, sweet itu terus bisa. Ini saya melihat dari sekolah lain Bu kemarin, dan ini akan saya adopsi Terinspirasi dari dari sekolah lain, dan akan saya amati, tiru dan modifikasi Bu. Ya luar biasa Pak Agus nggih. Nah, insya Allah saya yakin Pak Agus dengan tadi yang panjenengan ungkapkan tadi ya, dari nanti berarti kedepannya Pak Agus ingin melakukan seperti tadi nggih yang jenengan katakan ya, dari memulai dari tradisional tadi ya dengan penjumlahan sederhana tadi, insya Allahnya saya yakin ya Pak Agus ya, siswa-siswi yang tadinya nggih awalnya masih ini nggih broken home tadi nggih berusaha untuk lebih ini ya, lebih mengerti tentang numerasi. Nah, kira-kira ada tambahan lagi Pak Agus. Namanya anak background-nya kan seperti tadi ya, seperti tadi. Mungkin jenengan akan melakukan teknik-teknik yang lain agar dia lebih ini ya sadar diri kalau oh ya saya harus fokus dengan gitu. Bagaimana Pak kira-kira Pak? Ya, jadi saya setiap ini Bu, pembelajaran berpindah pelajaran satu dan yang lainnya, saya akan mengadakan kondisi anak itu. Saya akan menanyakan bagaimana kabar kakak hari ini, sudah baik tidak, terus kalau mungkin belum siap dalam pembelajaran, saya adakan mindfulness Ibu secara sederhana. Tentunya karena masih di sekolah dasar, berarti saya pelibatannya lebih Bu. Jadi mungkin saya ada beberapa contoh anak dilibatkan di depan untuk mindfulness, dan saya juga pengawasannya ini, terus saya akan
Kalau mungkin anak sekolah dasar tidak usah terlalu panjang, tapi hanya 2 sampai 3 menit untuk mindfulness-nya agar dia siap dalam pembelajaran itu, Bu. Nggih. Ya, Terima betul Pak. kasih, Bu. Nggih. Ya, good sekali itu Pak ya. Nggih. Jadi kita ini memang harus menjadikan sesuatu yang pertama Nggih. memang nyaman Pak, Nggih. relax Nggih. di awal. Nggih. Biasanya di awal setiap saya mengajar ya Pak G, dari saya mulai belum menjadi guru ya, saat praktik atau ini G, ngisi di apa namanya di bimbel-bimbel Nggih. seperti itu, memang mereka ini membutuhkan yang pertama kali itu sapaan, keramahan dari kita sendiri Pak. Nah, jadi setelah mereka sudah nyaman, ya insya Allah mereka akan full dengan hati nggih Pak nggih. Nah, berusaha menggunakan dengan hati. Kenapa kok harus mindfulness tadi? Karena tadi nggih background-nya yang latar belakangnya seperti itu, ya mungkin dengan yang panjenengan lakukan tadi nggih, dengan cara berusaha untuk ini ya agar mereka hadir sepenuh hati. Terima kasih Pak Agus Nggih. atas ini Sama-sama, Ibu. Nggih. coaching hari ini. Semoga Nggih. nanti bermanfaat untuk Pak Agus dan Amin. untuk saya pribadi, menambah ilmu tadi nggih, ada Nggih. macam beberapa ini ya cara berhitung tadi. Nah, Nggih. selamat sore J, Pak Agus J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Langsung terima lanjut. kasih Bu Dika. Ini langsung saja nggih Bu Dika. Bilang saja Ke dengan durasinya nanti peran yang masih nggih, betul nggih. Peran yang kedua ini napa saya akan menjadi coach dan Bu Dika Frida akan menjadi uji. Nggih. Siap nggih Bu nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Dika. Selamat sore juga Pak Agus. Bagaimana kabar Bu Dika? Alhamdulillah Pak, masih diberi kesehatan oleh Allah Pak. Ini baru kegiatan aktivitas apa Bu sore hari ini? Ini aktivitasnya tadi ini ya, sebelum kita melakukan ini tadi rukol Pak, ya, mengantar anak-anak sekolah Pak, sekolah sore itu tadi ya. Jadi ya tadi ya, kurang 5 menit baru langsung on ya. Kemarin kan saya sudah tampil. Terima kasih Bu, mungkin Ibu bisa nopo duduk dengan tenang, rileks ya, terus nopo mungkin nopo bisa nopo bernafas perlahan-lahan, tenang, rasakan nopo hirupan nafas dan lepaskan semua pikiran yang tadi ada kesibukan di luar. Silakan Ibu untuk hadir sepenuhnya di ruang kolaborasi ini untuk berlatih kucing, yang mana Budika sebagai kunci dan saya sebagai coach. Dan mudah-mudahan dengan tenang ini bisa membawa ketenangan untuk Budika. Bagaimana perasaan Budika setelah tadi ada mindfulness secara sederhana, Bu? Ya, alhamdulillah lebih tambah fokus insya Allah Pak G. Ya, semoga saja. Ya. Fokus. Terima kasih ya Pak Agus. Ya, sama-sama Budika. Ini Budika. Budika, saya ingin mengenal lebih jauh tentang Budika terkait dengan kegiatan Budika sehari-hari. Mohon bisa diperkenalkan Budika, monggo. Oh iya, ya saya pengajar IPA sama matematika ya Pak G, ditambah prakarya di sekolah SMP tadi nggih Pak G, SMP Haji Bolonsari. Saya berada di sekolah ini kategorinya nggih, ini ya Pak ya dari 2016. Sebelumnya saya kan pernah di 2 sekolah Pak, yang tingkat yang mengajar anak gede ya Pak ya, anak kelas SMA, MA. Kalau sekarang ini di SMP Pak. Saya kesehariannya mengajar IPA tadi ya Pak ya, lebih fokusnya ke IPA. Alhamdulillah selama saya mengajar IPA Pak,
saya sudah menerapkan ini beberapa menu buat mereka. Nah, kalau ternyata kalau diaplikasikan pada CGP ini ternyata mix sekali, Pak. Oh, ternyata itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, Pak. Saya dulunya kan gini, Pak. Jika ada materi banyak, mereka memang harus menyelesaikan materi. Setelah saya selingi misalkan ada presentasi sederhana, mereka nanti di akhir pembelajaran saat materinya berarti sudah selesai, mereka ini saya berikan berikan semacam ini ya, pilihan ya, produknya bisa membuat produk semacam membuat TTS singkat. TTS berarti teka-teki silang menggunakan Pak, pertanyaan sama jawaban. Ada yang membuat mind mapping. Saya arahkan ke sana yang suka gambar ya. Ada yang menggunakan lagu-lagu. Ada yang membuat alat praktikum sederhana seperti itu, Pak. Saya mempunyai tujuan. Jika mereka membuat teka-teki silang, saya yakin mereka akan berarti memahami dari materi. Sehari-harinya saya sudah berusaha seperti itu, Pak. Tetapi mungkin ini kalau di awal, kalau misalkan ada pemetaan apa itu, biasanya saya lebih pada ke pembelajaran di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran sebelum masuk. Ini saya semacam kayak ini, Pak. Ya bukan tes lebih seperti ini, tapi hanya tes pemetaannya sederhana saja. Setelah mengetahui pembelajaran berdiferensiasi, saya berarti ya semakin berusaha untuk lebih bagus lagi. Ya saja terkadang ini Pak, di kelas 9 kemarin, anaknya ya cukup rajin Pak G, kategorinya kelasnya. Cukup rajin, tetapi ini Pak, ternyata anak yang cukup rajin tadi bersemangat dalam belajar seperti itu, ternyata itu malah terkadang mereka kayak ngegame gitu loh Pak. Kayak ada ya anaknya itu mungkin di situnya Pak kayak kurang membaur, ada yang dia ingin menjadi yang menonjol sendiri, ya mengajak temannya dan menonjol atau gitu. Terima kasih Bu Dika untuk tadi sudah menyampaikan terkait dengan pembelajaran ini, di mana tadi menyampaikan mengajar IPA ya Bu, dan ada beberapa strategi Ibu luar biasa Ibu yang telah dengan terapkan pada siswanya atau muridnya panjenengan. Ini nanti untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu, ini apakah berdampak jauh dengan Ibu ada dampaknya tidak dengan diferensiasi dengan terdidak itu, apakah ada dampaknya nanti monggo disampaikan singkat mawon Ibu. Nggih. Ya, ada dampaknya Pak. Ya, siswa kalau misalkan dibuat ini ya keberpihakan murid atau diferensiasi tadi, siswa ini tambah semangat. Ya, beberapa sudah semangat, ya memang ada 1-2 yang mungkin kurang aktif, tetapi ya harus didorong seperti itu. Tapi keseluruhan sudah aktif Pak, semangat. Ya, terima kasih Bu sudah mencurahkan semuanya terkait dengan masalah pembelajaran dan lainnya. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi pembelajaran bagi saya terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan bisa mengimplementasikan apa yang baik dari Bu Dika bisa saya implementasikan. Saya selaku coach, Ibu selaku Kuci, terima kasih. Dan pertanyaan yang terakhir, perasaan Ibu bagaimana setelah adanya coaching ini Bu? Setelah adanya coaching ya berarti saya yang merasa lega Pak.
Ya, lega dan senang ya ternyata kita Nggih. bisa ini ya berkolaborasi dengan komunikasi yang ini ya tentang pembelajaran dan tentang metode yang lain seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Bu Dika, mudah-mudahan nanti pelaksanaan coaching ini bisa menambah hasanah kita dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak serta kita sebagai guru. Tentunya Ibu sehat selalu, sukses selalu, dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Itu saja Ibu. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Untuk yang terakhir adalah refleksi Ibu. Ini saya akan menyampaikan refleksi saya terkait dengan coaching di kegiatan coaching di Rukol 2 ini. Yang pertama, refleksi saya adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Coaching telah berjalan dengan baik selama pembelajaran, yaitu sudah menggunakan alur tirta, yang mana ini sudah dijelaskan ada pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan alat peraga, dan tentunya ini diterapkan di sekolah masing-masing menjadi inspirasi kita bersama. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu peningkatan dalam variasi pembelajaran itu bisa ditingkatkan tadi, dan pertanyaan penjelasannya harus lebih mendalam. Tadi karena mungkin terbatasnya waktu, kami belum bisa memberikan pertanyaan mendalam. Yang kedua, selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Tadi kami sudah menggunakan metode mindfulness ya, dan menyampaikan setelah selesai setelah melakukan coaching ini bagaimana ada refleksinya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan? Ini menyediakan lebih banyak alat peraga. Untuk umpan baliknya, sesi coaching ini menurut saya sudah berhasil untuk meningkatkan pemahaman murid, dan artinya dalam kegiatan coaching ini sudah berhasil menjadikan lebih plong, lebih fresh, dan tentunya siap untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu menyampaikan Bapak Ibu sudah waktunya untuk masuk ke main room. Ya. Terima kasih. Untuk Budika, karena waktu Ibu, monggo kalau mau disampaikan hanya sedikit, tidak apa-apa Bu, refleksinya hanya beberapa kalimat, monggo sebentar. Terima kasih Nggih. Untuk hasil refleksi dari saya pribadi yang sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah para coach dan coachi sudah fokus, tetapi ternyata ini Nggih, hanya 7 menit 8 menit lagi ternyata kurang mufasil. Ternyata waktunya ini ya kendala waktu, terus yang perlu diperbaiki. Ya, alhamdulillah hari ini sudah cukup bagus dari latihan yang kemarin. Saya rasa yang perlu diperbaiki hanya ini saja tadi ya, memang kita agak terburu-buru menjawab ya, karena durasi kita melihat durasinya ya. Lakukan metode fokus ya, kita dengan cara melakukan metode fokus tadi ya. Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki yaitu menambah hasanah lagi hasanah. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam main room. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Dika, Bu Vero sudah membersamai Pak Nardi, matur nuwun. Menjenengan tutup. Nggih. Videonya Pak.